Shalom sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita yang selalu setia menuntun setiap langkah kita. Amin. Saya percaya bahwa pagi hari ini setiap kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, bawakan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari pagi hari ini kita fokus kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Roh Kudus akan menghampiri setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari pagi hari ini kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Biarlah Tuhan Yesus yang menuntun setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau sangat baik dan teramat baik di dalam hidup kami. Bila pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh bersuka cita di dalam Engkau, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang menuntun setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memegang setiap tangan kami Roh Kudus, sehingga dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi Tuhan, Engkau tetap menyertai setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini Tuhan Yesus Roh Kudus Engkau hadir tengah-tengah kami, menjamah melawat setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan, yang sedang berduka cita mari Tuhan pagi hari ini Tuhan Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami Tuhan yang menaruh pengharapan di dalam Engkau Tuhan, Engkau menjanjikan bahwa setiap hidup kami Tuhan akan mendapatkan Tuhan setiap janji-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau beribadah, bersyukur, bersorak Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau menuntun setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Mari pagi hari ini setiap kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus ada di dalam setiap hidup kita. Kita harus yakin dan percaya. Amin. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama, dan biarlah kita bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Yes. Mari sama-sama katakan dengan segenap hati, hari ini adalah hari yang dijanjikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, sekali lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Bila kita bersuka untuk Tuhan, jemaat saja katakan, hari ini, yes. Haleluya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Dengan iman katakan, sekali lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
Tuhan Yesus, saat kita bersuka di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kekhawatiran itu tidak akan menghampiri setiap kita. Amin. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menuntun setiap kita. Mungkin kita seringkali dalam keadaan sedih, terpuruk, ataupun dalam keadaan yang duka. Tetapi Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita itu untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari pagi hari ini kita tundukkan kepala bersama-sama. Yang hari ini menaruh pengharapannya di dalam Yesus, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ya Yesus Tuhan, kami mengangkat tangan kami Bapa. Kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau Yesus. Karena kami yakin dan percaya Bapa, bahwa janji-Mu ya dan amin di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, Yesus Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu yang mulia, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Yesus. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, kurban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku
kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, kurban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Jemaat saja katakan, dalam hadiratnya kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari angkat tangan bersama-sama dan katakan dengan segenap hati, dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa di dalam hadirat-Mu kami damai. Yesus Tuhan, iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku Haleluya Yesus, kami percaya Engkau menuntun setiap kami.
setiap kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari Roh Kudus Engkau tuntun setiap kami Tuhan. Kami mau mengalir di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengalir lebih dalam dan lebih lagi Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Urapi setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus. Hari ini Tuhan kami mau fokus kepada Engkau Bapa. Ya ralapataka siki ya ralapataka ya ralapataka. Ya ralapataka ya ralapataka. Ya Yesus. Ya Yesus. Mari setiap kita pribadi lepas pribadi hanya fokus untuk menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kita. Mari ekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau selalu ada untuk setiap kami. Ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat tangan bersama-sama dan katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Mari kekasih-kasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Dimanapun saudara berada hari ini di rumah, Tuhan akan berkat saudara melalui firman-Nya. Allah seruas sekalian alam, Allah rahmani dan rahimi, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Itu kami yang percaya kepadamu. Pagi ini Tuhan, kami mendengarkan firman Allah, kami rindu, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, berbicara buat kami Tuhan, sampaikan isi hati mulai hamba-Mu. Dan biarlah Engkau siapkan hati hidup kami, sekalipun kami di rumah, kami di tempat ini Tuhan, jamah dan ubah hidup kami melalui firman-Mu. Roh Kudus berbicara hari ini, pagi ini Tuhan, tidak memenuhi tempat ini, memenuhi kami di rumah kami masing-masing. Berbicara buat kami Tuhan, kuduskan layakan kami. Berapaan hamba-Mu, semenjak salib Tuhan, biar Roh Kudus berbicara melalui dia. Terima kasih Bapa. Kami siap dengan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati firman Allah berkata, amin. Shalom, selamat pagi kekasih-kasih Tuhan. Pagi ini kita berjumpa kembali, sekalipun melalui ibadah online. Kita percaya bahwa, saya percaya sebagai gembala sidang, bahwa Bapak Ibu, saudara kekasih dan jemaat, yang hari ada di mana saudara berada di rumah, yang mendengar dan melihat tayangan ini, akan diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita baca dari kitab Hagai pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunan rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Mazmur 122 ayat 1 berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oh, luar biasa. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menjadi berkat buat kita semua. Nah, pagi ini firman Allah berjudul ibadah yang sungguh dan benar. Nah, kekasih-kasih Tuhan, memang ada ibadah yang sungguh dan benar, ada juga yang tidak sungguh dan tidak benar. Itu bisa terjadi dalam kehidupan umat percaya. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kita akan belajar pagi hari ini bagaimana supaya kita memiliki ibadah yang sungguh dan benar kepada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 122 tadi ayat 1 berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ini pemazmur berkata, dia bersuka cita saat dia datang ke rumah Tuhan. Satu orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, jikalau kita belajar dari kitab Pemazmur, ada seorang tokoh yang dikenal di sana, yaitu Raja Daud. Seorang raja yang sangat memperhatikan kehidupan rohaninya, yang sangat memperhatikan kehidupan ibadahnya kepada Tuhan. Dari masa mudanya, Raja Daud memiliki kehidupan ibadah yang luar biasa kepada Allah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana hidup kita hari-hari ini? Terlebih lagi saat ini kita tidak boleh berkumpul bersama-sama untuk ibadah di sebuah gedung. Bagaimana dengan keadaan kita masing-masing di rumah pagi hari ini? Kalau ibadah di gereja, kita bersama-sama, pasti ada semangat, ada sukacita. Kita mudah terbawa oleh situasi dan kondisi. Tapi kalau di rumah kita masing-masing bagaimana? Ini pertanyaan kita masing-masing. Raja Daud, kesukaannya adalah pada masa mudanya dia selalu memuji dan menyembah Tuhan. Raja Daud seorang gembala yang mengembalakan domba beberapa ekor dari ayahnya. Dan setiap dia mengembalakan domba di padang gurun yang sepi dan sunyi, dia sendiri bersama beberapa ekor domba. Dia tidak gelisah, tidak takut, bahkan mungkin tidak galau. Hari-hari mungkin kita galau karena kita tidak bisa ibadah bersama-sama. Tapi Raja Daud, kita melihat di padang gurun saat dia mengembalakan beberapa ekor domba ayahnya, Daud selalu memainkan kecapinya dan memuji menyembah Tuhan.
sekalipun tidak ada yang melihat dan mendengar. Tetapi satu hal saya mau katakan buat kita pada pagi hari ini. Ada yang mendengar, ada yang melihat, yaitu sepasang mata, sepasang kuping, Bapa kita di surga, Allah pencipta langit dan bumi. Dia mendengarkan, dia melihat bagaimana Daud memuji dan menyembahnya. Sekalipun Daud di padang gurun sendirian, sepi dan sunyi, tapi dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dan Allah di surga selalu mendengarkan pujian penyembahan Daud. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, apa yang dilakukan Raja Daud itu bukannya sekedar, ya, bukannya untuk mengisi kekosongan, mengisi kegalauannya, tapi dia sungguh-sungguh naikkan pujian penyembahannya kepada Tuhan, walaupun hanya dengan sebuah kecapi. Dia naikkan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya. Mari kekasih-kasih Tuhan. Dari sini kita belajar satu hal. Karena Daud menyembah Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwa, segenap hidupnya, maka Allah mendengar dan melihat dan memperhatikan penyembahan Daud. Nah, dan Daud naikkan dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7 dikatakan, pada waktu Nabi Samuel disuruh oleh Allah untuk mengurapi seorang raja yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Saul dari antara Isai. Maka Nabi Samuel pergi ke tempat tinggalnya Isai atau rumah Isai, dan dia datang untuk mengurapi calon seorang raja Israel yang dipilih oleh Tuhan secara langsung. Dan pada waktu Isai berkata kepada Nabi Samuel, berkata pada Isai, mana anak-anakmu? Dan dibawalah anak-anaknya. Dan pada waktu masuk Eliab, anak daripada Isai, Nabi Samuel berkata, ini dia yang diurapi Tuhan. Tapi Tuhan berkata lain. Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Wow, luar biasa kekasih-kasih Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke pasal 13 ayat 14 1 Samuel. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Jadi jelas di sini bahwa Daud penyembahnya kepada Tuhan, pujian penyembah kepada Tuhan begitu berkenan di hati, karena hati Daud sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh dia menyembah Tuhan. Bahkan kalau kita lihat itu bukan hanya masa mudanya Daud. Tapi waktu Daud menjadi raja, menggantikan Saul sebagai raja Israel. Bahkan dikatakan di sana, sampai dia sudah menjadi raja pun tetap pujian penyembahan dia lakukan. Dia tidak pernah berubah penyembahannya kepada Tuhan. Dan ini rahasianya Daud. Seorang raja yang berkenan di hati Tuhan dan hatinya sungguh berkenan di hati Tuhan. Ini rahasia Daud. Dan kita bertanya, mengapa Daud memiliki ibadah yang luar biasa kepada Tuhan? Bukan saja pada masa mudanya, saya jadi raja, dikatakan di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 12-14. Lalu Daud pergi
mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Perhatikan, dengan sukacita. Apabila mengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia merupakan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan dikatakan lebih dahsyat lagi kekasih-kasih Tuhan, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan dengan sekuat tenaga. Kita perhatikan, berarti Daud sungguh-sungguh mengasihi mencintai Tuhan. Dan dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatannya. Itulah rahasianya Raja Daud. Ibadahnya sungguh-sungguh dan benar kepada Tuhan. Kesukaan Raja Daud pada masa mudanya sampai pada masa tuanya tetap memuji dan menyembah Tuhan. Jadi jelas Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, Raja Daud memiliki kehidupan rohani dan ibadah yang berkualitas dalam kesungguhannya kepada Tuhan. Dalam hal ini tidak diragukan lagi. Tiada hari dari Raja Daud yang terlewatkan tanpa membangun ibadah dan hubungan intim dengan Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan senantiasa. Pak Daud sendiri berkata demikian dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Wow, luar biasa kasih-kasih Tuhan. Satu kerinduan hati yang begitu dalam, begitu haus akan Tuhan, rindu akan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 63 2 dan 3, ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ini rasanya Daud. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kehidupan saudara dan saya? Apakah ibadah kita sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh kepada Tuhan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, atau hanya kalau perlu, hanya kalau lagi mood, ada istilah sekarang, kalau lagi butuh? Jika saudara dan saya membaca dan memperhatikan kitab Hagai tadi, pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan dengan tegas. Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunan rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ini bicara tentang ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan. Gunung menandakan di mana Tuhan ada, Tuhan hadir, hadirat Allah. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita kembali melihat kehidupan kita. Kita melihat masing-masing ibadah kita, apakah sungguh-sungguh kepada Tuhan dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, apakah ibadah kita sungguh-sungguh dan benar kepada Tuhan dan sesuai dengan kehendaknya? Yang jadi pertanyaan dan perenungan kita saat ini dan harus diperhatikan, yaitu apakah ibadah saya dan saudara sampai saat ini sungguh-sungguh dan benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana sikap hati saudara dan saya, itu sangat menentukan ibadah kita. Jadi sikap hati saudara dan saya sangat menentukan ibadah kita, apakah sungguh-sungguh dan benar kepada Tuhan. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yeremia 29, Yesaya 29 ayat 13. Jelas. Kadang-kadang kita seperti yang dikatakan ayat ini. Kita datang menyembah Tuhan, beribadah kepada hati kita,
tidak sungguh-sungguh kepadanya. Terlebih lagi hari-hari ini, apakah ibadah dan penyembahan saudara sungguh-sungguh dan benar kepada Tuhan selama saudara ada di rumah hari-hari ini? Sebab ibadah yang sungguh dan benar ditentukan oleh hati dan hidup. Gereja bukan gedungnya. Gereja adalah orang-orang percaya. Mengenai satu ayat berkata demikian, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Amin. Dan tubuh kita ini ditebus dengan harga yang masih bayar oleh darah Yesus Kristus. Tidak ada cara kita pergunakan tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara buka Korintus, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 17, pasal 6 19 20. Jelas di sana dikatakan. Jadi barang siapa membinasakan bait Allah akan dibinasakan Allah. Tubuh jiwa rohmu itu dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan menentukan ibadahmu itu sungguh-sungguh dan benar kepada Tuhan atau tidak. Tidak ada cara lain kekasih-kasih Tuhan. Mari dengan situasi yang ada saat ini, kita dilarang untuk bertemu di ibadah bersama-sama. Bahkan mungkin akan diatur nanti secara khusus protokol ibadah. Tapi yang terpenting di sini, bagaimana hubungan intimmu, ibadah pribadi, apakah sungguh-sungguh dan benar kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Daud bisa di padang gurun. Apa kita tidak bisa di rumah kita masing-masing? Bisa. Tergantung hatimu dan hatiku. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Hati saya dan saudara sangat menentukan kualitas ibadah kita. Saya ulangi, hati saya dan saudara sangat menentukan kualitas ibadah kita. Mazmur 51:19 berkata demikian, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, hati yang haus, hati yang rindu selalu kepada Tuhan. Dikatakan dengan tegas, dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mari kekasih-kasih Tuhan, lihat kembali hati dan hidupmu hari ini. Tidak ada cara lain untuk kita. Tadi dikatakan dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14, Tuhan bergolak karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjian diberitakannya kepada mereka. Saudara, hati saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan, takut akan Dia. Tuhan siap bergolak karib dengan kita. Perjanjiannya, pernyataan diberikan kepada kita. Jadi jelas di sini bahwa ibadah yang sungguh dan benar sangat ditentukan oleh hati yang takut akan Tuhan. Bagaimana hati saudara dan hidup saudara hari ini? Ingat, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ditebus dengan harga lunas dibayar. Itu berarti, mari kita memiliki ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita kehidupan kita masing-masing. Mari kita perhatikan baik-baik hari-hari ini. Dengan adanya COVID-19, virus corona, semua kita aktivitas dibatasi, ada PSBB dan lain sebagainya. Bahkan ibadah kita pun dibatasin. Apa rencana maksud Tuhan di balik semua ini? Itu perenungan kita hari ini. Kita lihat kembali. Pada saat belum ada corona, semua berjalan normal. Ibadah bisa di gereja, bisa persekutuan, bisa doa pagi, bisa doa puasa. Tapi seringkali orang percaya, anak-anak Tuhan, bukan di sini, di sana, tapi di sana sini sama saja. Iya kan? Apa yang terjadi? Banyak anak Tuhan orang percaya lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan kepentingan kebutuhan hidup mereka, urusan pribadi, sehingga ibadah, urusan rohani itu menjadi nomor yang kesekian kalinya. Kalau aku lagi perlu, aku mau ke gereja. Kalau aku mau perlu, aku berdoa. Kalau aku mau perlu, aku baca firman Tuhan. Kalau perlu, aku datang pribadi dengan Tuhan. Nah, ini yang sering terjadi dalam hidup kita.
Saya mau katakan pagi ini, Tuhan bukan ban reserve. Tuhan bukan tangki serep. Dia datang ke dalam dunia, kita akan makan perjamuan kudus. Karena dia begitu mengasihi saya dan saudara. Dia korbankan tubuhnya dan nyawanya untuk menebus kita. Nah, dengan harga yang lunas dibayar dengan pencurahan darahnya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan hidupmu. Sembah dia, tinggikan dia dalam hidupmu. Tapi seringkali dengan berbagai alasan, banyak orang percaya bahkan mulai mengurangi jam-jam ibadahnya, bahkan menghindar. Saya sibuk, saya begini dan sebagainya. Firman Allah berkata dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dengan adanya virus corona, COVID-19, kedatangan Tuhan semakin jelas. Sudah siapkan saudara. Ingat, kalau kita dipanggil Tuhan di surga, kita tidak kerjakan yang lain. Kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Kalau hari ini saudara tidak melatihkan diri saudara, tidak mempersiapkan diri saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan, tempat saudara bukan di surga. Tapi pada waktu saudara dipanggil Tuhan, saudara menuju tempat di mana saudara menyembah Tuhan. Kedatangan Tuhan semakin jelas. Secara massal di awan-awan, tapi secara pribadi buat kita masing-masing. Siapkah kita untuk kembali ke rumah Bapa, untuk memuji dan menyembah Dia? Mazmur 24, saya kutip sebuah ayat. Ayat yang ketiga dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan, kita lihat. Mazmur 24. Ya. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dia akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari wajah-Nya, Dia bisa kita temui. Ada kita dengan hati yang sungguh-sungguh. Amin. Hati yang rindu, hati yang haus akan Dia, melihat wajah-Nya, memandang wajah-Nya. Tidak cara lain saudara. Saudara datang dengan kekurangan saudara, saudara berkatakan, Tuhan aku perlu Engkau, aku butuh. Aku mohon belas kasihan-Mu. Ampuni aku telah berusaha kepadamu. Layakkan aku kebesaran aku. Bersihkan aku dengan hisop-Mu. Supaya aku lahir hadapan-Mu seperti Daud berkata demikian. Maka Tuhan akan memberkati hidup saudara. Saat saudara menyembah Dia, hati-hatinya turun. Saudara dipulihkan. Haleluya. Poin yang kedua. Jangan lebih cepat. Mengapa harus ibadah dengan sungguh dan benar kepada Allah? Nah ini pertanyaannya. Ya. Orang berkata demikian. Kamu sedang di gereja mau makan apa? Kalau sering berdoa makan apa? Makan doa ya, kata begitu. Ya. Banyak orang berkata demikian. Jangan sok cuci lah. Jangan sok alim. Ibadah yang sungguh dan benar ada manfaatnya buat saya dan saudara. Jangan anggap remeh ibadah yang sungguh dan benar kepada Tuhan. Di dalam hal ibadah, apabila kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan benar kepada Allah, maka ada berkat yang luar biasa, baik itu berkat rohani dan berkat jasmani. Wah, luar biasa. Saya berkata demikian. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Dalam persekutuan saudara saya ada jeripayah kita tidak sia-sia. Sebab Tuhan perhitungkan semua jeripayah kita. Dalam mencari wajah-Nya, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Satu ayat dalam Keluaran berkata demikian, ayat 23, pasal 23-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu
maka ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Luar biasa kan? Ini janji Tuhan berlaku sampai hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah, menyembah Dia dengan kesungguhan hati, dengan kehidupan yang benar kepada Tuhan. Perhatikan. Kan dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan dan kebenarannya, maka semua akan tambahkan kepadamu. Kata ditambahkan. Berarti Tuhan tahu. Kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh, kita menyembah Dia sungguh-sungguh dan hidup yang benar kepada Tuhan. Yang pertama, rohani kita masih makin bertumbuh. Kita semakin naik level iman kita. Dan berkat-berkat rohani, Dia menjawab doa kita lebih daripada yang kita doakan, pikirkan. Allah kita bukan manusia, Dia bisa berdusta. Dia bukan anak manusia, Dia menyesal. Apa difirmankannya pasti digenapi. Firmannya ya dan amin. Bahkan lebih indah lagi kita perhatikan di sini. Maka ia akan berkati roti makananmu dan air minumanmu, berarti kebutuhan tubuh jasmani kita Dia perhatikan. Tapi jiwa dan roh kita juga perhatikan. Dan lebih indah lagi dikatakan begini. Dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, kata penyakit. Banyak anak Tuhan sekarang takut dengan adanya virus corona. Saya mau katakan pagi hari ini. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, tenggelam dalam hadirat-Nya, sungguh-sungguh rindu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup benar depan Tuhan. Ingat pernah saya khotbahkan. Seperti Rusia menunjukkan sungai yang berair. Pada waktu Rusia tadi sungai, dia masuk tenggelam dalam sungai, menikmati sungai yang berair yang segar itu. Saya mau katakan, musuh-musuh tidak bisa mendeteksi Rusia tersebut. Pemangsa Rusia tidak bisa mendeteksi dia. Kenapa? Ada dalam perlindungan air yang segar. Air yang segar bicara tentang firman Tuhan. Dan Yesus katakan, aku air hidup. Kalau kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam firman-Nya, hidup bersama Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Lihat dikatakan. Dikatakan dengan tegas sekali, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita kembali melihat kehidupan ibadah dan penyembahan kita. Apakah sungguh-sungguh kepada Tuhan atau belum sungguh-sungguh dan belum benar sesuai dengan firman Tuhan. Jika saya dan saudara utamakan Tuhan dan pekerjaannya, maka tidak ada hal yang kita takutkan, khawatirkan, sebab Allah sangat peduli dan perhatikan kepada kita apapun yang kita hadapi. Filipi pasal 4 berkata dengan tegas ayat 13, segala perkara bertanggung dalam Dia beri kekuatan kepadaku, dan Allah aku akan memenuhi keperluanmu dalam kekayaan dan kemuliaannya. Berarti Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Lihat kembali kehidupan kita masing-masing pagi hari ini. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita kembali melihat dan koreksi hidup kita, apakah ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan sudah sungguh-sungguh dan benar di hadapan Tuhan. Supaya jangan sampai hidup kita mengalami seperti yang di firman Tuhan katakan dalam kitab Hagai. Kalau kita kembali ke kitab Hagai, itu sangat jelas sekali. Kitab Hagai berkata dalam pasal yang ke-1, Hagai pasal 1, kalau kita melihat dikatakan demikian. Kita kembali melihat ayat 1 dan 2. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ini bukan bicara masalah rumah, gedung, tapi ini bicara juga rumah rohani kita. Kita adalah rumah rohani Roh Kudus. Amin. Bait Allah. Dikatakan di sini, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapari dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Pada zaman Hagai, orang-orang Israel lebih memperhatikan kepentingan sendiri pada kepentingan rumah Tuhan. Hari ini juga anak-anak Tuhan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, kepentingan dagingnya, keinginan dagingnya, tapi lupa
bahwa tubuhnya adalah bait Allah, tempat roh Allah tinggal. Dikatakan Allah besar bertakhta di bumi di surga, tapi Allah ada di hati kita. Berarti rumah kediaman Allah yang sangat Allah senang tinggal adalah hati saudara dan saya. Mari kita membangun rumah rohani kita. Kita lihat kembali, kalau tidak dikatakan begini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, kau menabur banyak tapi membawa pulang sedikit, hasil sedikit. Kau makan tapi tidak kenyang, kamu minum tapi tidak sanggup puas. Kau berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Wow, hari-hari ini kan kita mengalami krisis. Banyak berita sana sini, di PHK, diberhentikan, dirumahkan. Pada hari ini untuk makan orang sulit. Ya, mana ada gereja Tuhan, tidak bisa ibadah, banyak yang mengeluh. Kalau tidak ada ibadah, tidak ada perpuluhan, tidak ada persembahan, pendeta makan apa? Saya mau kata buat kita pagi hari, kalau kita sungguh-sungguh membangun rumah rohani kita, yaitu hidup kita, bangun hubungan intim, karib dengan Tuhan, bangun ibadah yang sungguh dan benar kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita yatim piatu. Amin. Dia tidak pernah biarkan kita. Sebab itu dikatakan ayat ke-8, jadi naiklah ke gunung, bawa kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi kalau kita bangun rumah rohani kita, bangun ibadah kita pribadi sesuai dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu berkenan di hati Tuhan. Apapun yang kau perlu dalam hidupmu, Allah akan sediakan. Itu janji Tuhan. Jasmani, rohani, Allah perhatikan. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat kehidupan kita masing-masing, kekasih-kasih Tuhan. Mari, ya, kita lihat kehidupan kita. Bagaimana dengan ibadah saudara dan saya hari ini kepada Tuhan? Satu ayat firman Tuhan berkata demikian, latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Wow. Ibadah secara rohani yang kita lakukan dalam hidup kita masing-masing secara pribadi di rumah, atau nanti di gereja kalau diizinkan. Dikatakan di sana, saya ulangi, latihan badan terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Selama kita hidup di dunia ini, kalau kita memiliki ibadah yang sungguh dan benar kepada Tuhan, jangan takut terhadap hidup ini. Allah menjaga kita bagian biji matanya. Amin. Bahkan lebih indah lagi dikatakan, untuk hidup yang akan datang. Wow. Di dunia kita dijaga, dilindungi, diberkati, rohani jasmani. Saya dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga. Kita ada bersama Dia, menyembah Dia dengan roh. Oh haleluya. Mari perhatikan kekasih-kasih Tuhan. Allah akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah sungguh-sungguh dan benar kepada Allah dan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah dengan benar kepada Allah. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan benar kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah akan beda hidupnya dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah dengan benar, tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat hari-hari ini. Orang yang sungguh-sungguh ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ibadah dengan benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Dia tidak takut, dia tidak khawatir. Dia tetap memandang Allah. Dia mencari wajah Allah. Dia percaya kalau aku bersama Allah, bersama Allah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Sebab Ia akan injak-injak para lawan kita. Mazmur 60 ayat 14 berkata demikian. Dan kalau hari ini kita dilarang untuk ibadah bersama-sama di gereja, saya mau katakan, ini yang sedang Tuhan genapi, yaitu Yohanes 4 ayat 24. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa yang menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh,
dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini yang Tuhan kehendaki. Di akhir zaman ini kedatangan Tuhan semakin jelas. Kalau hari-hari ini saudara mungkin galau, bisa takut. Bagaimana masa depan kita dalam situasi ini? Sekolah akan hanya sekolah online sampai bulan Desember. Mungkin kita berpikir bagaimana akan terjadi ke depan dengan hidup saya. Tapi saya mau katakan, kalau engkau memiliki penyembahan yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran, jangan takut terhadap hidup ini. Sebab janjinya jelas sekali. Ya, janji untuk di bumi ini, janji untuk di bumi yang akan datang, itu surga. Tuhan selalu jaga dan menyertai kita. Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Ya, dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh cerita hidup kita. Kalau kita merayakan, memperingati hari pencurahan Roh Kudus, apakah sungguh-sungguh Roh Allah, Roh Kudus, Allah diam di hati dan hidup kita? Di tempat baitnya yang kudus dan kehidupan kita yang benar, yang menjamin kehidupan kita ke depan. Sekali lagi saya baca 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Lihat, latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jelas, ada jaminan yang pasti. Mari kita lakukan kita masing-masing. Koreksi hidup saudara, koreksi ibadah saudara, penyembahan saudara. Apa sudah benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Mari kita bangkit berdiri. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali katakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan peraguman. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk
Terima kasih Tuhan Yesus untuk menaruh firman-Mu. Biar kami masing-masing di rumah di mana kami berada, umat Tuhan, orang percaya, jemaat GKN Agape dari anak-anak sampai orang dewasa, pengurus majelis, hamba-hamba Tuhan, pengerja semuanya, sungguh-sungguh memiliki ibadah yang sungguh-sungguh dan benar kepada Tuhan. Karena hati kami Tuhan sangat menentukan kualitas ibadah kami. Roh Kudus berbicara di hati kami masing-masing, menceritakan firman-Mu bisa lebih dalam lagi, firman alam bahwa kami, sebab ibadah kami sangat bermanfaat bagi hidup kami. Untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Terima kasih Bapa. Biar di hati kami, kehidupan kami hanya rindu Engkau, haus dan lapar Engkau seperti yang mendikan sungai berair. Hati kami sungguh rindu memandang wajah-Mu, mencari wajah-Mu, mau tenggelam dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami melalui firman Allah. Kami akan makan perjamuan kudus, Tuhan kuduskan secara roti ini, bahkan menjadi tubuh dan darah-Mu. Dan berkati kami semua pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap makan tubuh dan darah-Mu. Malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah sebagai peringatan aku. Setiap kali kamu makannya, terima dengan iman makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara itu terus mengambil tawar perjanjian dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Ambillah minumlah sebagai peringatan aku. Setiap kali kamu minumnya, terima dengan iman minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pengorbanan 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Kami peringati hari ini, kami makan tubuh dan darah-Mu. Menandakan bahwa kami telah ditebus dengan harga lunasi bayar. Melalui tubuh-Mu dan darah-Mu di kayu salib. Biar kami jadikan tubuh jiwa roh kami menjadi bait Allah yang kudus. Bait Roh Kudus untuk Allah berdiam. Dengan demikian kami membangun hubungan intim berkait dengan Engkau Tuhan. Rindu hadirat-Mu, rindu menang wajah-Mu, rindu dipeluk oleh Engkau Tuhan. Allah telah laparkan Engkau. Tuhan, biar kami membangun hubungan intim berkait dengan Engkau Tuhan setiap saat. Biar ibadah kami, ibadah yang sungguh-sungguh dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Biar hati kami sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Tuhan, rindu akan Engkau senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami semua yang hadir hari ini, berkati jemaat di rumah masing-masing, berkati semua orang percaya mendengarkan, melihat tayangan ini Bapa. Mendengar firman Allah ini, Kau berkati mereka. Jadikan mereka menjadi orang percaya, umat Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki ibadah yang sungguh dan benar kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang hidup mereka masing-masing. Sekalipun mereka di rumah, di mana mereka berada. Sebab tempat, situasi dan kondisi tidak dapat membatasi hadirat-Mu, kehadiran-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati umat-Mu Bapa, umat mereka pada hari ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati studi mereka, masa depan mereka. Tuhan, segala kebutuhan hidup mereka dalam masa-masa situasi yang sulit ini Bapa, Kau cukupkan, Kau berkati karena Kau Yehova Jireh menyediakan. Pertemuan iman jemaat Tuhan kerjakan terus. Pertemuan jumlah pun kerjakan. Bahwa jemaat makin naik, bukan semakin turun menjadi kepala, menjadi ekor. Dipulihkan, memulihkan, berkati. Dan jemaat itu makin dekat melekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Segala kebutuhan jemaat Tuhan cukupkan. Dan masyarakat gereja GKN Agape dan segala kegiatannya Tuhan tolong berkati. Kau pulihkan beli gereja-Mu Bapa. Segala kebutuhan gereja Kau cukupkan. Perlengkapan untuk tim multimedia, perlengkapan untuk ibadah, sound system alat musik juga cukupkan, berkati. Terima kasih Bapa. Engkau jaga jemaat GKN Agape, Engkau jaga kami semua Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang saya Kau sembuhkan dalam nama Tuhan untuk Kau kembali. Kami tinggal Pak Wardono, Pak Toto, Pak Agus, Kau nyatakan kuasa dan kehendak-Mu. Ibu Titi anak yang jamah Kau sembuhkan. Semua jemaat yang sakit dari mana mereka berada Tuhan jamah Kau pulihkan. Terima kasih Bapa. Kami
Kami juga berdoa untuk persatuan kesehatan pada gembala, ibu gembala, majelis hamba-hamba Tuhan. Unitikan kami dalam kasih dan kuasa-Mu, bungkus kami dengan kuasa domba Allah. Terima kasih Bapa. Mereka juga panti asuhan segala pergumulannya, pengurus panti, hamba-hamba Tuhan dan anak panti, Kau berkati mereka semuanya. Mereka juga PPA, staf inti, staf mentor, tutor, bahkan sampai ke orang tua PPA, selamatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Minta penyerahkan Tuhan akan Sinode GKN, Misi Mesia San Pinta, Misi Gereja Korea, San STTN. Kau berkati semua kegiatan mereka. Yayasan Karis, Yayasan Kasih Allah, Kasih Agape, saya minta Kau berkati. Terima kasih Bapa. Kami terlupa menyerahkan seluruh gereja di kota Tulungagung ini Bapak, Kau berkati mereka baik. Bamak BKS, hamba Tuhan Gereja Kau berkati mereka. Berarti pemerintah kami Tulungagung sampai ke Ngunut, dari Bupati sampai kepada camat, kepala desa, sampai ke RT RW, pemerintahan daripada kepolisian ABRI, semua Kau berkati Tuhan. Terima kasih. Dan Dim, Kapolres sampai kepada Koramil, Kapolsek, semuanya Kau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, semua babinsa ada di kota desa Kau berkati. Itu bungkus semua kota Tulungagung ini bareng masyarakat domba Allah. Dan selamat Kau Tulungagung menjadi kota orang percaya. Sudah akan jawab pertobatan dan keselamatan. Berkati Tulungagung dan segala apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan penduduk kota Tulungagung. Terima kasih Bapak. Pemerintah bangsa kami dari pusat ke daerah, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, kabinetnya, MPR, DPR sampai kepada Kepala Staf Angkatan Laut, Udara, Kepolisian, Angkatan Darat, Kau berkati. Bahkan dari Gubernur, Wali Kota, Bupati sampai kepada pemerintah rendah. Juga Tuhan berkati RW, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Berikan hikmat Bapak Jokowi untuk memimpin negara kami dalam menghadapi COVID-19 ini Bapak. Dapat dilalui bersama Tuhan. Berikan kemampuan bagi hamba-Mu. Saya takut tangan Allah untuk berikan bagi seluruh pemerintah negara kami. Terima kasih Bapak. Di doa sembahyang kami, hidup kami. Kau berkati multimedia, berkati kami semua lainnya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa sembahyang kami. Dan terakhir kami akan pulang ke mohon berkat menurut penyertaan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan sedang banyak kasih. Arang hatimu terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau sebagai hamba-hamba Tuhan. Diberkati sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati sebagai orang percaya, umat Tuhan. Diberkati engkau sebagai suami istri anak orang tua. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnis, diberkati sawah ladangmu. Diberkati usahamu, diberkati seluruh kehidupanmu. Keluar masukmu dijaganya, disertainya. Diberkati di masa depanmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkati juga bangsamu Israel Tuhan Yesus. Diberikan dalam kau dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas saudara sekalian hari ini. Di dalam nama Allah Bapa menjadi langit dan bumi. Kasih dan anugerahnya dalam Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan pada Roh Allah yang Kudus. Memberkati saudara sekalian hari ini. Sampai selama-lamanya. Maranatha. Yesus datang pada kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus berkati di mana saudara berada hari ini. Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.